Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit tidak sepenuhnya gelap. Namun bulan tertutup awan tipis yang bergerak lambat. Seolah enggan memperlihatkan wajahnya. Udara di desa itu lembab dan berat, membuat napas terasa lebih pendek dari biasanya. Bahkan suara jangkrik yang biasanya memenuhi malam tiba-tiba lenyap. Digantikan oleh keheningan yang terlalu pekat untuk terasa alami. Di ujung gang sempit, berdiri sebuah rumah tua yang catnya mengelupas dan temboknya mulai retak di sana-sini. Rumah itu seperti benda asing yang tertinggal dari masa lalu, terpisah dari kehidupan di sekitarnya. Tak ada lampu di halaman, tak ada suara televisi, tak ada tanda-tanda kehidupan. Di dalam rumah itu, seorang lelaki terbangun mendadak dari tidurnya. Dadanya naik turun cepat seperti baru saja berlari jauh. Keringat membasahi leher dan pelipisnya, padahal udara malam terasa dingin. Ia tak ingat mimpi apa yang membuatnya terbangun. Namun rasa takut masih tersisa di dalam. Tubuhnya seperti racun yang belum sempat hilang. Jam dinding menunjukkan pukul 2.47. Jam itu berhenti berdetak. Jarum detiknya terpaku di satu titik. Seperti waktu di dalam rumah itu memutuskan untuk tidak bergerak lagi. Lelaki itu menelan ludah. Ada perasaan aneh yang perlahan merayap di dalam dada. Perasaan bahwa ia tidak sendirian. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya perasaan setelah mimpi buruk. Namun semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat rasa diawasi itu. Kemudian terdengar suara pelan. Suara seperti kuku panjang yang diseret perlahan di atas lantai. Dari arah dapur. Suara itu tidak teratur. Kadang berhenti, lalu muncul lagi. Seolah sesuatu sedang meraba-raba dalam gelap sambil berjalan tanpa tujuan. Bulu kuduknya berdiri. Ia tahu rumah itu kosong. Ia hidup sendiri sejak ibunya meninggal 2 bulan lalu. Tak ada hewan peliharaan, tak ada orang lain. Bahkan tetangga terdekat berjarak cukup jauh. Untuk tak mungkin terdengar. Dari dalam rumah, suara itu semakin mendekat. Sekarang berasal dari lorong menuju kamar ibunya. Lorong yang selama ini selalu ia hindari. Karena di ujungnya ada pintu yang tak pernah ia buka sejak pemakaman. Pintu yang dibaliknya masih tersimpan ranjang tua, lemari kayu, dan bau obat-obatan yang belum sempat hilang. Tiba-tiba, terdengar bunyi klik. Seperti gagang pintu yang diputar dari dalam. Pintu kamar itu terbuka perlahan. Gelap pekat menganga dari dalam ruangan. Lebih gelap daripada bagian rumah lainnya. Seolah cahaya pun menolak masuk ke sana. Lalu sesuatu bergerak di ambang pintu. Awalnya hanya bayangan yang terlalu tinggi untuk ukuran manusia yang membungkuk. Kemudian perlahan terlihat bentuk tubuh yang sangat kurus. Tulangnya menonjol di bawah kain lusuh yang membungkusnya. Kepalanya miring ke satu sisi dengan sudut yang tidak wajar. Rambut panjangnya menggantung, menutupi wajah. Ia berdiri diam beberapa detik, lalu mulai bergerak. Bukan berjalan, melainkan terseret maju, seperti kaki yang tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Setiap gerakannya diiringi suara basah yang membuat perut terasa mual. Seperti sesuatu yang seharusnya tetap berada di dalam tanah kini dipaksa bergerak di atas lantai. Ketika sosok itu memasuki cahaya samar dari jendela, wajahnya terlihat. Kulitnya pucat keabu-abuan, mengelupas di beberapa bagian. Matanya terbuka lebar, namun tidak berkedip. Bola matanya keruh, seperti kaca yang tertutup kabut. Di sudut bibirnya, tampak tanah hitam yang menempel. Seolah ia baru saja keluar dari lubang yang dalam. Itu ibunya, namun bukan ibu yang ia kenal. Ini adalah sesuatu yang memakai wajah ibunya. Lelaki itu mencoba berteriak, tapi rahangnya terkunci. Suaranya mati sebelum sempat keluar. Tubuhnya gemetar hebat, namun ia tak mampu bergerak sedikit pun. Sosok itu berhenti di tengah ruang tamu. Kepalanya perlahan terangkat, lalu berputar dengan gerakan patah-patah. Sampai wajahnya menghadap tepat ke arah lelaki itu. Mata kosong itu menatap lurus ke dalam dirinya. Tiba-tiba, bau busuk memenuhi ruangan. Bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang manis dan membusuk. Bau kematian yang terlalu lama tersegel di dalam peti. Lampu di langit-langit mulai berkedip. Sekali, 2 kali, kemudian padam.
Dalam kegelapan total, suara seretan itu kembali terdengar. Kini tepat di depan wajahnya. Napas dingin menyentuh pipinya. Lalu sesuatu menetes ke tangannya. Cairan kental dan dingin mengalir perlahan di kulitnya. Ketika lampu menyala kembali sesaat kemudian, lelaki itu melihat tangan kurus sosok itu berada tepat di atas kepalanya. Kuku-kukunya panjang, hitam, dan dipenuhi tanah kubur. Ujung kukunya menyentuh kulit kepalanya. Perlahan menekan, seolah mencoba membuka sesuatu. Dalam sekejap, lelaki itu merasakan rasa sakit luar biasa di kepalanya. Bukan sakit fisik biasa, melainkan seperti ingatan-ingatan dipaksa keluar satu persatu. Ia melihat dirinya mendorong ibunya hingga jatuh. Melihat wajah ibunya memohon saat ia meninggalkannya sendirian di rumah sakit. Melihat pesan-pesan yang tak pernah ia balas. Melihat ibunya menangis diam-diam di ruang tamu saat ia pulang dalam keadaan mabuk. Semua itu berulang cepat, seperti diputar tanpa ampun. Air mata mengalir deras, namun rasa sakit itu tak berhenti. Sosok ibu itu semakin dekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahnya. Dari mulutnya yang terbuka, keluar suara napas berat bercampur tanah. Seperti seseorang yang dipaksa bernapas di dalam kubur. Kemudian kepalanya miring perlahan. Dan untuk pertama kalinya, bibirnya bergerak. Bukan untuk berbicara, melainkan terbuka semakin lebar. Tidak wajar. Hingga rahangnya tampak seperti akan lepas. Dari dalam mulutnya, tanah hitam tumpah ke lantai. Lampu kembali padam. Terdengar suara sesuatu jatuh keras. Lalu sunyi. Keesokan paginya, tetangga menemukan pintu rumah itu terbuka. Lelaki itu terbaring di lantai ruang tamu, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Mulutnya dipenuhi tanah. Kuku-kukunya patah, seolah ia berusaha menggali sesuatu dengan tangan kosong. Di lantai, terdapat jejak tanah basah yang mengarah dari ruang tamu menuju pintu depan. Lalu berhenti tepat di ambang. Seakan sesuatu telah keluar dari rumah sebelum matahari terbit. Sejak hari itu, rumah itu kosong. Namun beberapa warga mengaku, setiap malam tertentu, mereka melihat lampu ruang tamu menyala sendiri. Dari dalam terdengar suara kuku diseret di lantai, bergerak perlahan menuju pintu. Dan tepat sebelum fajar, aroma tanah kubur tercium kuat di sekitar halaman. Seperti ada seseorang yang kembali pulang ke tempat yang seharusnya tak pernah ia tinggalkan.